Nah, pasti dari kalian ini setidaknya pernah mendengar tentang mitos babi ngepet. Mitos yang satu ini sampai membuat gaduh tuh kala itu, kalau nggak salah itu pertengahan tahun kemarin deh, atau akhir tahun kemarin itu. Kalau nggak salah itu ada salah seorang tetangga ini tega menuduh tetangga lainnya itu bermain dengan ilmu babi ngepet. Karena si tetangga ini merasa nggak nyaman, jadi dilaporkan tuh kala itu kan. Ya kurang lebih seperti itulah. Nah untuk di video kali ini, babi ngepet itu beneran ada atau enggak sih? Atau hanya sebuah cerita masyarakat aja yang dibuat secara berlebihan? Andai kata kalau ada, asal usulnya itu gimana sih? Kok bisa ada gitu loh? Ya udah ayo kita bahas babi ngepet di video kali ini. Bersama saya Rafli, selamat datang di Ngasik Horor. Nah, sebelum kita mengetahui babi ngepet itu asal usulnya bagaimana sih? Alangkah baiknya kita mengetahui babi ngepet itu apa. Jadi singkatnya itu, babi ngepet itu kayak manusia yang ingin mendapatkan kekayaan secara instan tetapi menggunakan perantara makhluk halus yang dimana kalau manusia ini diberi kekuatan untuk bisa berubah menjadi makhluk yang bernama babi ngepet. Nah seperti yang kita ketahui, kan babi ngepet itu butuh setidaknya 2 orang atau lebih kan. Nah biasanya itu yang melakukannya itu pasangan suami istri atau ya partner-partner lainnya sih, ya tergantung orangnya sih. Mitos mengatakan nih, cara kerjanya babi ngepet itu kurang lebih seperti ini nih. Pertama, siapkan bahannya terlebih dahulu yaitu lilin dan kain hitam. Salah seorang ini akan menjaga lilinnya dan salah seorang lagi akan masuk ke dalam kain dan berubah menjadi babinya. Nah ketika beraksi ini, si babi ini akan masuk tuh ke dalam rumah-rumah warga atau setidaknya tuh ke tempat penyimpanan harta mereka. Dan yang satunya lagi ini yang jaga lilin, dia itu bertugas untuk menjaga lilin tentunya. Supaya lilinnya itu nggak mati. Kalau sampai mati, katanya sih si babi ini akan berubah lagi menjadi manusia. Dan kalau berubah jadi manusia, kalian tahulah apa yang terjadi selanjutnya. Gak usah aku kasih tahu, kalian pasti sudah tahu kan. Untuk mendapatkan ilmu babi ngepet ini, ternyata itu caranya agak nyeleneh sih. Dibandingkan ilmu-ilmu lainnya nih. Ini yang paling nyeleneh dan paling aneh menurutku. Nah, para pelaku yang ingin menguasai ilmu babi ngepet ini, dia tuh harus datang ke sebuah gunung yang dimana gunungnya ini gak bisa aku sebutin sih, takutnya menyinggung sih. Di gunung itu, mereka harus menemui seseorang yang bernama Kuncen. Konon juga nih, orang-orang yang akan ke sana diwajibkan untuk membawa sesajen tuh. Biasanya sih seperti itu. Gunanya apa? Gunanya itu untuk supaya ketika kalian sampai di sana, kalian pasti akan dimintai sesajen. Ya, dan uang mahar sih lebih tepatnya. Dan kalian juga harus menyatakan siap dengan semua risiko yang akan kalian tanggung ketika sudah mendapatkan ilmu ini. Apabila kalian sudah melaksanakan semua persyaratan ini nih, maka kuncen ini akan muncul kepada kalian dan akan mempertemukan kalian tuh dengan sosok yang cukup mengerikan nih, yaitu siluman babi ngepet. Nah, ketika kalian sudah bertemu siluman ini, kalian akan dimintai tumbal lagi. Biasanya itu tumbalnya itu nyawa manusia. Tetapi bukan nyawa manusia yang sembarangan doh ya. Ini kalau menurut artikel yang sudah aku cari di sini nih, biasanya itu yang diminta itu nyawa dari kerabat pelaku ini. Contohnya anaknya sendiri. Gila nggak tuh? Orang ingin mendapatkan harta, rela mengorbankan saudara atau anaknya sendiri. Nah, apabila nih kalau kalian sudah berhasil mendapatkan ilmu ini dan mendapatkan kekayaan juga, tetapi kalian nggak mau tuh mengorbankan nyawa dari orang yang kalian sayangi atau orang yang paling dekat lah dengan kalian, maka nyawa kalian lah yang akan diganti. Nah, untuk mendapatkan ilmu ini ternyata itu ada prosesnya tuh. Ya prosesnya agak, ya ini nih yang agak nyeleneh maksudku. Nah, siluman babi ini akan memberikan sebuah, apa ya ngomongnya ini? Ya tai. Setelah itu para pelaku ini akan memakan kotoran dari babi ini. Kalian gak salah dengar, kalian harus memakan tainya babi. Lalu si kuncen ini akan memberikan kain hitam dan tentunya sebuah manual guide. Kalau bahasanya kita itulah manual guide. Ya kayak tata caranya lah. Tata cara pengaktifan dan menonaktifkan. Nah untuk asal usulnya ini terbagi menjadi 2 nih.
Versi pertama, asal-usul babi ngepet ini muncul ketika zaman kolonial Belanda. Menurut salah satu sejarawan yang mengkaji tentang makhluk ini dan ilmu ini, yakni Christopher Reinhardt, mengemukakan kalau si Reinhardt ini percaya itu kalau ilmu babi ngepet ini baru eksis ketika zaman kolonial Belanda. Tepatnya pada zaman Tanah Paksa tahun 1830-an. Nah, mitos ini berkembang di masyarakat luas ketika ada warga lokal yang tiba-tiba menjadi kaya raya. Padahal kaya rayanya ini dikarenakan adanya praktik tengkulak dan pinjaman uang. Nah, buat kalian nih yang belum tahu tengkulak itu apa? Tengkulak itu kurang lebih loh ya. Nggak tahu ini bener apa enggak, cuma setauku tengkulak itu kayak bahasa kerennya kita itu dropshipper. Atau kalau kalian masih kurang paham ya kayak ini penjual dan ini pembeli. Dan kalian itu ada di tengahnya. Ya kurang lebih seperti itulah. Nah, mereka menuding para orang kaya ini melakukan ilmu gaib dengan mengubah diri mereka menjadi sosok babi ngepet yang digunakan untuk mencuri uang. Tudingan itu digunakan untuk membuat citra orang kaya kala itu menjadi jelek karena adanya praktek tengkulak. Nah, karena mitos inilah terjadi perkembangan yang sangat besar pada saat itu tentang mitos babi ngepet. Banyak orang yang ingin mendapatkan ilmu ini yang digunakan untuk mendapatkan kekayaan secara instan tentunya. Maka dari itu timbullah cerita-cerita tentang cara mendapatkan ilmu babi ngepet ini. Ya seperti yang aku ceritakan tadi loh ya, kayak menggunakan lilin, menggunakan kain hitam, ya pokoknya menggunakan alat-alat aneh lah. Seperti yang aku ceritakan tadi. Nah, untuk versi kedua ini terjadi pada zaman Kerajaan Majapahit. Dilansir dari Historia, masyarakat Jawa pada zaman itu terbiasa dengan daging babi. Bahkan beberapa suku pada zaman itu loh ya, itu kayak menyucikan makhluk yang satu ini yang digunakan untuk sebagai alat persembahan untuk para dewa dan juga bisa digunakan sebagai upacara adat. Selain itu juga kan di zaman ini banyak kayak jagoan-jagoan sakti dan para empu-empu yang hebat-hebat. Nah, saking hebatnya mereka ini, mereka itu sampai bisa berubah menjadi sebuah makhluk lain seperti harimau, singa atau babi ini. Makanya gak heran kalau di versi kedua ini banyak sejarawan yang bilang kalau babi ngepet lahir di zaman ini karena faktor orang sakti pada zaman itu dan tentunya ilmu magis yang cukup kental pada zaman itu. Tapi bagaimana sih menurut kalian tentang makhluk yang satu ini? Apakah makhluk ini beneran ada atau hanya sebuah mitos yang dibuat masyarakat yang iri kepada pencapaian orang lain? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan share-nya karena apa? Karena di video berikutnya ini aku akan ngebahas tentang sebuah kelompok etnis, bukan sih, kayak kelompok jin yang dimana kelompok ini wujudnya itu seperti kita, namun hidup di alam yang berbeda. Maka dari itu kalian subscribe dulu karena di video berikutnya aku akan membahas makhluk itu. Bersama saya Rafli, sampai jumpa di video berikutnya. Bye.